Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Teman-teman studio politik yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemarin penggeledahan di rumah Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto ini dinilai sukses ya, kelihatannya sukses, digeledah gitu kan, bareng-bareng beberapa personel dari Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penggeledahan di sana. Sementara di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi itu sendiri ada laporan terkait dugaan korupsi keluarga besar mantan Presiden Jokowi ya, oleh Bang Ray Rangkuti dan kawan-kawan yang lain. Namun demikian teman-teman, yang paling di push up di media sosial ini adalah soal penggeledahan yang terjadi di rumah pribadi Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Nah, ada sejumlah atau segudang pertanyaan terkait penggeledahan ini, bahkan ada tudingan-tudingan yang ya mungkin barangkali beralasan, tetapi berbeda dengan nanti analisis dari studio politik, ya kan? Kalau kita lihat coba di kubu PDI Perjuangan ini sudah menerka bahwa penggeledahan rumah pribadi Hasto Kristianto oleh KPK ini semata-mata karena untuk pengalihan isu gitu, isu dari nominasi mantan presiden Jokowi di OCCRP sebagai salah satu koruptor terkorup ya, pejabat publik, pejabat atau pemimpin atau ya, dan pengusaha. Di situ ada pengusaha juga yang terkorup sedunia gitu. Dan di daftar nominasi ya, Jokowi itu di nomor 2 ya. Pada akhirnya pun geser dikit ke nomor 3 ya, setelah dimenangkan oleh orang lain. Tapi netizen Indonesia tuh unik-unik ya, pengennya sama Jokowi aja yang juara 1. Waduh. Nah, terhadap ini teman-teman, pemberitaan yang sangat luar biasa hingga di Singapura, di beberapa negara lain gitu kan, diberitakan dengan serentak, dan Jokowi tambah viral, tambah mendunia. Ini yang kemudian menjadi salah satu alasan PDI Perjuangan mengatakan bahwa penggeledahan KPK di rumah pribadi Hasto Kristianto adalah karena ingin menghilangkan jejak pemberitaan yang hari ini sedang viral tidak hanya di Indonesia tetapi di mancanegara, soal Jokowi sebagai pemimpin terkorup ketiga di dunia. Penggeledahan rumah Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto di Bekasi oleh KPK merupakan upaya pengalihan isu dari pengumuman OCCRP yang menempatkan Jokowi sebagai orang terkorup sedunia tahun 2024. Kami juga mendapatkan informasi bahwa Jokowi sangat terganggu, sangat marah atas pengumuman OCCRP tersebut, sehingga menggerakkan segala cara untuk menutupi berita dan opini tersebut. Dan juga ada portal media yang menurut informasi yang kami dengar ditekan untuk menghapus berita pertamanya soal pengumuman OCCRP bahwa Jokowi adalah orang terkorup sedunia tahun 2024. Dan juga pengerahan buzzer di media sosial yang mendiskreditkan OCCRP, sekaligus pihak-pihak yang ingin pengumuman OCCRP itu ditindaklanjuti oleh penegak hukum agar bisa memeriksa dugaan korupsi dan pencucian uang Jokowi dan keluarganya. Apalagi pada saat yang bersamaan ada sejumlah aktivis, sejumlah organisasi LSM yang mendatangi kantor KPK saat ini untuk meminta KPK menindaklanjuti laporan OCCRP itu sehingga bisa memeriksa dugaan korupsi Jokowi dan keluarganya. Jadi penggeledahan rumah Mas Hasto merupakan upaya untuk mengalihkan isu dari pengumuman OCCRP bahwa Jokowi adalah orang terkorup sedunia tahun 2024. Demikian, terima kasih. Kalau kita lihat teman-teman, Jokowi ini setelah masuk di kategori nominasi pemimpin terkorup dunia, ini mestinya KPK tuh berpikir ulang gitu kan. Kenapa demikian gitu? Bukan kemudian melakukan penggeledahan di rumah Hasto. Karena
Studio Politik punya satu pandangan khusus gitu kan terkait penggeledahan KPK ke rumah pribadi Hasto. Jangan-jangan gitu kan. Ini juga dugaan, tetapi boleh dipikirin dong. Boleh nanti dianalisa dan dikasih di kolom komentar. Jangan-jangan KPK ini ke rumah Hasto hanya untuk mengamankan beberapa alat bukti yang dimiliki oleh Hasto, ya kan? Bukan terkait dirinya, tetapi barangkali terkait dengan mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia gitu. Karena KPK ini kayak lembaga darling bagi Jokowi yang banyak sekali berseleweran gitu pemberitaan bahwa pemilihan ketua KPK, kemudian panwas KPK, badan pengawas ya di Komisi Pemberantasan Korupsi juga adalah orang-orangnya Jokowi gitu. Dan kemungkinan ini saling cinta antara Jokowi dengan KPK. Ini sulit untuk kemudian mengatakan bahwa penggeledahan ke rumah Hasto secara mendadak kemarin oleh KPK didasari oleh niat untuk menegakkan keadilan di Republik Indonesia. Toh Hasto juga tidak merugikan negara, kata teman-teman di PDI Perjuangan. Tetapi apapun, Hasto sudah pernah bilang bahwa dia taat hukum. Ya mestinya kemarin langsung ke gedung KPK aja gitu, klarifikasi dan langsung memberi keterangan itu biar nggak kemana-mana. Meskipun Studio Politik berkeyakinan sampainya KPK di rumah Hasto itu ada niatan untuk mencari data, barangkali ada kaitannya dengan Joko Widodo gitu. Teman-teman, selain itu ya kita lihat bagaimana korupsi misalnya 300 triliun yang jumlahnya besar, bahkan mungkin ada yang sampai ribuan triliun, tetapi masih belum diungkap oleh Kejaksaan Agung. Teman-teman, kalau KPK benar-benar punya niatan untuk memberantas korupsi, mestinya Harvey Moes yang kemarin sudah ditetapkan 6 tahun, 6,5 tahun ya untuk kasus korupsi yang merugikan negara hingga 300 triliun lebih gitu. 300 triliun itu teman-teman nggak mungkin nggak diketahui oleh presiden. Ya, Wong Jokowi pernah ngomong kita punya duit 11 triliun misalnya. Nah, itu juga dicari sekarang kemana yang 11 triliun gitu. Yang pernah keceplosan oleh Jokowi. Kemudian yang 300 triliun ini kok bisa lewat dari meja istana. Ya. Ini yang dikorupsi gitu kan. Besaran nilai yang tidak dikorupsi misalnya ini di atas itu gitu. Pasti ribuan triliun anggarannya. Dan yang dirasa merugikan negara itu hanya sebatas 300, bukan sebatas, banyak banget, 300 triliun lebih. Nah, ini KPK tuh kemana gitu, kemudian kok bisa lewat. Kalau sudah proyek ratusan triliun seperti ini teman-teman, nggak mungkin presiden tidak mengetahui. Ya kan, nggak mungkin kepala negara tuh duit triliunan begitu, ratusan triliun, bisa lewat dari pantauan seorang presiden. Tanggung jawab presiden kemana gitu. Jangan-jangan memang hukuman yang ringan itu karena ada ada relasi politik dengan istana gitu. Yang terdakwa seperti Harvey Moes gitu kan, itu ada hubungannya dengan pihak istana gitu selama kepemimpinan Joko Widodo. Nah, ini kemudian menjadi pertanyaan besar bagi kita semuanya. Kerugian negara yang jumlahnya ratusan triliun, entah pembangunan apapun gitu kan, termasuk tambang dan apalah nikel segala macam, itu nggak mungkin sekali lagi seorang presiden nggak menahu ya soal uang triliunan, ratusan triliun yang dicolong dari negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia. Maka teman-teman, ini akan sangat semakin menarik untuk kita analisis ke depan gitu kan, persoalan antara Jokowi, kalau minjem istilah Rocky Gerung gitu kan, sebenarnya Jokowi itu bukan ingin memenjarakan Hasto, tetapi ingin memenjarakan Ibu Megawati Soekarno Putri. Itu kata si Rocky Gerung. Analisanya tajam banget gitu sampai jadi intinya kalau kita melihat dari analisis Rocky Gerung gitu kan, permusuhan yang terjadi sebenarnya antara Megawati yang selalu mengatakan petugas partai kepada Jokowi saat menjabat sebagai presiden, ya kan? Kemudian juga keangkuhan Jokowi setelah menjabat 10 tahun jadi presiden gitu kan, kemudian ada yang bilang malin kundang dan lain sebagainya. Nah, itu urusan mereka sebenarnya. Tapi hari ini pertanyaan besar kita adalah KPK dengan urusan Hasto yang tidak merugikan negara sepersen pun gitu kan, kata PDI Perjuangan, berani menggeledah rumah pribadi seorang sekjen partai terbesar di Indonesia, Hasto Kristianto. Nah, tetapi giliran Harvey Moes
KPK tuh kayak dan penegak hukum kayak makanya disentil oleh presiden kita, Presiden Prabowo Subianto kemarin, tolong dong kalau korupsinya gede, hukumannya harus timpal gitu. Ya ngitung-ngitung ngurangin hukuman nanti di akhirat ya, karena sudah di dunia sudah diberikan hukuman yang setimpal barangkali. Nah, ditambah lagi kalau misalnya taubat seperti apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo, taubatan nasuha, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Fafirru ilallah, kembalilah kepada Allah. Siapapun nggak bisa lepas dari dosa ya, saya banyak dosa ya, nggak ada yang suci. Makanya yang mensucikan mantan presiden ya, yang kemudian ingin menjaga marwah mantan presiden, itu bukan satu hal yang berat. Kalau Allah ingin menampakkan aib seseorang, apa boleh buat. Ada Koni gitu, Ibu Koni yang kemudian hari ini keluar-keluar. Ada kader-kader partai yang hari ini juga sudah mulai melakukan serangan balik terhadap mantan Presiden Joko Widodo. Nah, teman-teman, semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa untuk terus bersilaturahim lewat channel Studio Politik ini, dan kita saling tukar pendapat, tukar pemahaman, dan data-data korupsi yang ada di KPK. Ya, saya pernah dulu melakukan aksi di situ gitu kan, dengan mengatakan, dan datanya ada waktu itu, tapi entah sekarang gitu. Dulu kasus yang ngendap di Komisi Pemberantasan Korupsi itu lebih dari 2000 kasus. Kalau sekarang mungkin udah triliunan kali ya. Seperti kerugian negara di masanya Presiden Jokowi menjabat sebagai presiden gitu kan, 10 tahun tuh kayaknya kebocoran ya, seperti disampaikan Presiden Prabowo, bocor demi kebocoran, kebocoran demi kebocoran gitu yang terjadi selama periode 10 tahun Jokowi memimpin di istana. Itu sangat besar sekali teman-teman. Maka saya satu hal, saya nggak yakin Jokowi itu orangnya lugu ya, kalau seperti yang kita lihat. Jokowi itu tampil apa adanya, tetapi ada yang sepertinya nyetir Jokowi. Makanya di awal dulu ada teman-teman aktivis yang bilang Jokowi ini sebagai presiden gitu kan, ini kayak tidak lebih dari kayak boneka. Kenapa boneka? Ada yang ngatur. Dari belakang ada yang nyetir, dari depan ada yang nyetir, samping kanan kiri atas bawah juga ada yang nyetir. Makanya Jokowi selalu ya kan, setiap ditanya oleh teman-teman media bilang jangan tanya saya, tanya ke dia, tanya ke mereka. Saya nggak tahu gitu. Jadi berarti yang tahu tuh yang nyetir ya kan, yang nyetir beliau, atau yang ngambil kesempatan dari jabatan yang beliau pegang saat jadi presiden. Nah, teman-teman, 10 tahun demokrasi kita kelojotan kelojotan karena kita tahu betul gitu bahwa ya kalau pemimpin kita tidak arif bijaksana, maka jangan berharap rakyat bisa bahagia. Kalau pemimpin kita membiarkan tindak pidana korupsi berlalu begitu saja ya, dengan kemudian nanti di ujung bakalan dijadikan sandera politik gitu kan, maka jangan pernah bermimpi Indonesia menjadi negara dengan kemajuan yang signifikan. Demokrasi kita mundur, maka otomatis bangsa kita mundur. Pertikaian di mana-mana ya, pemberitaan tidak, hampir setiap hari kita lihat media sosial itu pemberitaannya selalu persoalan tengkar, nggak akur ya kan, pencurian, pembunuhan dan lain sebagainya. Maka bangsa kita jangan jangan mimpi Indonesia emas ya. Kita boleh dong ngatain Indonesia cemas hari ini, dan Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Maka teman-teman, untuk mengulas lebih jauh, lebih matang, kita lihat apa pendapat Bung Rocky Gerung soal kisruh bukan kisruh, penggeledahan KPK di rumah Hasto. Esensinya apa ya? Hajat dari KPK itu apa? Karena receh urusan Hasto, lebih besar urusan Harvey Mois dan lain sebagainya. Lebih banyak penyebutan terhadap Jokowi dan keluarganya oleh teman-teman yang sudah barangkali masuk penjara hari ini dan terdakwa gitu kan, ketika kepemimpinan 10 tahun Joko Widodo. Nah, ini dia, mari kita diskusi bersama dan kita lanjutkan di kolom komentar, nanti kita sambil jawab di Studio Politik. Salam hangat dan salam akal sehat. Ini dia Bung Rocky Gerung, pendapatnya selalu bikin Indonesia panas dingin. Oke teman-teman, jangan lupa bumikan sholawat Nabi di Indonesia agar kita mencapai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terlihat makin konyol argumen dari
para pendukung Jokowi tentang keputusan dari OCCRP itu tuh. Mereka boleh mempersoalkan bahwa OCCRP tidak punya data tentang keputusan pengadilan yang menghukum Jokowi. Lah justru dengan temuan-temuan OCCRP itu dimungkinkan suatu waktu nanti Jokowi diadili, kan begitu cara berpikirnya kan. Jadi tidak mungkin ketika Pak Jokowi memerintah lalu ada keputusan pengadilan menuduh Jokowi itu korupsi. Itu konyol cara berpikirnya tuh. Jadi ketika beliau sudah lengser, maka ada kesempatan untuk mengingat kembali laporan dari Ubaidillah Badrun. Dr. Ubed melaporkan kasus gratifikasi, kasus pencucian uang yang tidak pernah diproses di KPK tuh. Orang akan mengingat bagaimana Jokowi menipu publik, pemerintahannya menipu publik dengan mengatakan bahwa tidak ada Indonesia mengekspor nikel ke Cina itu dalam bentuk barang mentah, dan Cina bilang ada itu 5 juta ton justru. Itu kan semacam manipulasi itu, dan itu yang kita sebut sebagai korupsi. Kemana kalau begitu uang hasil ekspor itu? Dan kita tahu bahwa Presiden Jokowi memanipulasi konstitusi untuk meloloskan Gibran tuh. Semua itu adalah definisi tentang korupsi. Ada, Anda cari aja di ChatGPT dan akan dijawab oleh ChatGPT. Dan semua yang kita maksud dengan korupsi itu didokumentasikan dengan baik di dalam laporan-laporan LSM Indonesia tuh. Jadi kalau dikatakan bahwa OCCRP itu hanya melakukan survei, memang dia hanya menerima opini publik, opini rakyat Indonesia tuh, dan itu yang kemudian diputuskan untuk menaruh Presiden kita Joko Widodo di dalam 5 besar koruptor dunia itu kan. Jadi itu sebetulnya dasarnya. Kan nggak mungkin OCCRP itu datang untuk mencari data itu ke Solo, datang ke Istana Bogor untuk dapat datanya. Semua data itu ada di situ tuh, diucapkan oleh Rizal Ramli, diucapkan oleh Faisal Bahri, dua-duanya maaf udah almarhum, diucapkan oleh Ubed, diucapkan oleh BEM SI, dibongkar di bocor alus, di mana-mana data itu ada. Dan itu artinya publik punya ingatan tentang korupsi Jokowi lalu dibaca oleh sistem internasional tuh. Jadi memang begitu mekanismenya kan. Jadi itu yang menakutkan para jongos Jokowi, bahwa satu saat memang mereka nggak bisa kendalikan lagi opini publik kan. Jadi bocor kalau bocor halus masih mungkin Tempo di hack, tapi ini OCCRP itu ada bocor beneran. Jadi bukti bahwa Jokowi korupsi, ya itu yang dilaporkan oleh OCCRP. Dari mana OCCRP dapat data itu? Ya dari data pembicaraan publik yang tidak mungkin disidangkan di Indonesia. Begitu cara berpikirnya kawan-kawannya makin lama makin dangkal membela Jokowi. Kan itu kita mau terangkan semacam itu. Sekali lagi, fungsi-fungsi itu yang dimungkinkan dalam sistem internasional, yaitu transaksi ide itu tidak mungkin dibatasi lagi oleh sistem hukum positif kita. Nah ini tidak hanya menuduh OCCRP sebagai lembaga jadi-jadian, para pembela Jokowi ini menuduh ini sebagai lembaga bayaran, atau malah menyebutnya sebagai lembaga antek Amerika begitu ya. ini mereka ini ngomong berdasarkan kebiasaan mereka sendiri gitu ya. Jadi mereka nilai ya sama seperti yang kelakuan mereka lah, kira-kira gitu ya kalau mau ada muncul hal-hal semacam ini. Lalu muncul investigasi OCCRP dapat dana dari mereka yang anti Indonesia itu. Ya dengan sendirinya kan orang yang merasa bahwa Indonesia itu sedang menurun di dalam segala hal, memburuk dalam demokrasi, maka filantropis dunia membiayai berbagai macam organisasi internasional untuk menerangkan kenapa Indonesia terjebak di dalam defisit demokrasi. How democracy dies itu dihasilkan melalui penelitian panjang bahwa elit Indonesia itu koruptor semua itu. Jadi itu dasarnya kenapa kita percaya pada sistem internasional, karena kita nggak percaya pada laporan dari dalam negeri kan. Jadi mereka bukan kawanan,
kawan-kawan pemuja Jokowi ini harusnya mampu untuk melihat bahwa kita di watch setiap hari, setiap kali Anda pegang handphone, Anda tukar tambah informasi di situ, dan Anda mulai membujuk orang untuk percaya bahwa Jokowi itu bersih, semakin orang nggak percaya tuh. Lalu counter datanya diupload kembali ke cloud, ke sistem pemantauan data dunia, maka algoritmanya terbaca oleh sistem internasional, kan begitu harusnya. Jadi bukan sekedar berupaya untuk menghindar dengan satu kepastian bahwa itu bukan lembaga riset. Itu adalah lembaga riset yang basisnya adalah opini publik. Itu adalah lembaga riset yang basisnya ada keinginan untuk memperbaiki demokrasi di Indonesia tuh. Kalau begitu misalnya ketika awal demokrasi, awal reformasi itu Bank Dunia itu kirim banyak uang ke Indonesia untuk membekali negeri ini supaya jadi demokratis tuh. KPU dapat banyak uang, KPK dapat banyak uang, lembaga-lembaga survei di awal-awal itu harusnya tidak boleh berbisnis karena itu dana dari Bank Dunia atau dari PBB atau dari masyarakat sipil Amerika tuh. Apakah kita mesti mengatakan bahwa oke, kalau begitu reformasi kita itu dibiayai oleh asing? Begitu cara berpikirnya, kan dungu namanya kan. Justru ketika kita memulai reformasi, maka masyarakat internasional merasa perlu membantu Indonesia supaya ditumbuhkan institusi demokrasi, supaya value demokrasi itu dialirkan dengan cara beradab. Kan itu dasarnya tuh. Nah sekarang hal yang sama dilakukan oleh organisasi internasional untuk melihatkan bahwa Presiden Indonesia ke-7 itu adalah koruptor. Datanya mana? Ya semua data yang kita pernah percakapkan di media sosial, di talk show segala macam, kritik dari Said Didu, kritik dari FNN, macam-macam, itu yang kemudian diambil untuk dianalisis. Jadi memang metodenya ya begitu. Nggak mungkin ada metode tanya langsung ke Presiden, Pak Jokowi, Anda koruptor nggak? Atau sebagian Menteri Jokowi ditanya oleh OCCPR, itu dia baru mau mengajukan visa aja udah pasti ditolak. Itu dasarnya tuh. Jangan dungu melihat transaksi informasi dunia itu dasarnya. Dan kalau kita baca literatur macam-macam, baca Noam Chomsky, baca dulu Richard Robinson, lalu baca di awal Orde Baru apa namanya Indonesian Tragedy yang ditulis oleh Brian May, laporan-laporan tentang keadaan Indonesia di masa Orde Baru. Dan itu hal yang sama ketika kita masuk pada era reformasi, keterbukaan itu udah ada di depan mata kita tuh. Jadi mereka yang menutup mata terhadap informasi lalu lintas informasi dunia itu namanya dungu dua kali, karena dia nggak ngerti bahwa metode untuk menghukum sebuah negara justru dimungkinkan ketika fasilitas dalam negara itu menutup akses, maka terbuka akses lainnya, apa yang namanya akses sipil. Dan itu yang diedarkan melalui Amnesty International, Transparansi Indonesia, tuh bocor arus macam-macam lah, hal yang biasa dalam sistem pendataan publik global. Ini macam-macam modusnya, itu soal bayaran, soal metode dan sebagainya gitu yang mereka persoalkan. Pokoknya apapun caranya ini dibuat lembaga ini kesannya nggak kredibel gitu ya. Saya pikir ini karena kebiasaan Jokowi dan para buzzernya ya, biasa main-main lah, misalnya dengan lembaga survei. Jadi mereka nganggap bahwa OCCRP yang mirip-mirip lembaga survei yang bisa diusing gitu oleh Jokowi. Tapi ini kita ngomong ini tidak semua lembaga survei begitu loh ya, di Indonesia itu masih ada kok lembaga-lembaga survei yang kita nilai ini kredibel. Yang kita sebut lembaga survei ini adalah lembaga survei yang juga jadi pemuja Jokowi dan sekarang sebagian dapat jabatan di pemerintahan. Karena membaca keresahan di Indonesia, OCCRP menerangkan kembali metodologinya tuh, bahwa itu memang bukan survei tatap muka, bukan data yang diambil dari Indonesia, tetapi kompilasi dari pengetahuan dunia tentang Indonesia melalui keprihatinan dan protes masyarakat sipil. Dan karena itu diterangkan di dalam situs OCCRP. Lalu oleh buzzer-buzzer Jokowi mengaku, "Lah, OCCRP udah batalkan itu, OCCRP malu," maka mereka cabut pernyataan itu. Loh, pernyataan itu ada di situ, bahkan diterangkan lebih lanjut tentang metodologi. Begitu cara menganalisis itu. Jadi nggak ada yang hoax di situ. Yang hoax adalah mereka yang tidak ingin mengetahui
asal-usul dari penelitian OCRP yang isinya adalah jurnalis independen, jurnalis investigasi itu. Lalu protes lagi, masa percaya pada jurnalis? Loh, kalau nggak percaya pada jurnalis, artinya nggak percaya pada demokrasi. Karena jurnalis itu ada pilar keempat demokrasi. Bahkan ketika semua pilar yang utama itu eksekutif, legislatif, yudikatif tidak lagi bekerja, orang percaya pada jurnalisme. Di situ cara melihatnya tuh. Jadi jangan jadi jongos kedunguan lah itu. Kalau udah dungu ya udah nggak apa-apa, tapi membaca satu fakta dan dihubungkan dengan teorisasi, diterangkan lagi dengan paradigma yang sedang diedarkan di Indonesia bahwa rejim Jokowi betul-betul buruk di dalam pemerintahannya itu. Dan bahkan PDIP yang pernah mengasuh Jokowi mengatakan dia memang buruk. Ini apalagi alasannya itu kan, yang berumah di PDIP yang kemudian dikeluarkan dari PDIP itu penanda dibaca juga oleh sistem internasional, oleh jurnalis internasional, bahwa memang Jokowi melakukan hal yang buruk. Apa itu yang buruk bagi seorang pemimpin? Ya korupsi, apalagi ya memanipulasi konstitusi, apalagi ya semua perbuatan tercela itu sudah dibaca dengan baik dalam algoritma dan dengan memastikan bahwa opini rakyat Indonesia itu harus dihormati. Tapi nanti ada bantahan ya, tapi Pak Jokowi kan masih diterima oleh 80%, likability 80% menganggap bahwa Jokowi itu adalah putra terbaik. Ya, iya, tetapi fakta internasional mengatakan lain. Jadi boleh aja, nggak ada soal kan. Anda mau percaya mana tuh? Yang penting ada fakta. Kita hormati mereka yang menganggap bahwa Jokowi masih diterima oleh 82% rakyat Indonesia. Hasil survei dari lembaga-lembaga yang kita tahu diongkosi juga oleh Jokowi. Tapi oke, kita anggap aja bahwa walaupun kita tahu itu palsu angkanya 82%, tetapi oke, kita anggap itu bagus. Tetapi fakta baru atau fakta tandingan juga harus kita hormati, bahwa dunia menganggap Jokowi itu adalah pemenang, kendati tidak menang pertama, tapi dinominasikan sebagai pemimpin yang buruk. Kan itu dasarnya kan. Jadi harus kita terima dua fakta itu. Tinggal kematangan kita untuk percaya. Apakah survei-survei publik itu yang kita percaya, atau tatapan mata internasional yang berjarak, yang justru tidak punya interest itu yang kita percaya? Silahkan aja kan. Jadi pembuktian itu ada di dalam, kita sebut mengkalkulasi isu berdasarkan kepentingan. Jadi kalau pemuja Jokowi ya nggak ada soal, tapi jangan pemuja Jokowi